Oke, saya beri salam kembali. Good evening all of you. Selamat malam, kembali lagi di kelas saya di Belajar Pembelajaran. Kali ini saya akan memberikan materi baru. Bentar saya share. Oke, seperti minggu lalu, kita masih belajar tentang teori. Kalau minggu lalu kita belajar teori kognitif, sekarang kita belajar di teori konstruktivisme atau konstruktivisme, ya. Nah, semoga tidak bosan karena memang kita dasarnya atau awal-awal perkuliahan, terutama kalian di bidang pendidikan, memang kita harus pondasinya kuat ya, terutama di teori di bidang pendidikan. Nah, kan kemarin-kemarin sudah banyak teori, jadinya tidak bisa kalau di skip atau tidak dilanjutkan. Ya, sebentar ya. Ini ada, oke, ada yang memanggil saya. Sebentar. Oke ya, ada gangguan sedikit. Tadi anak saya belajar dan dia menunjukkan hasil karyanya. Oke, ya saya mute dulu ya bagi yang masih belum mute audionya. Oke, ya ini dia saya lanjutkan ke teori konstruktivisme atau konstruktivisme. Seperti biasa ya, kita awali dengan sebelumnya ini ada beberapa konten yang akan saya sampaikan hari ini. Pastinya yang pertama ada pengertian konstruktivisme atau konstruktivisme, kemudian konsep utamanya apa, kemudian ada belajar bermakna atau meaningful learning. Lalu berikutnya ada perbedaan belajar bermakna dan hafalan. Kemudian ada implikasi dalam pembelajaran seperti biasanya. Kemudian ketika semuanya telah dijelaskan, nanti kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan konstruktivisme. Dan pasti terakhir akan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, selain kesimpulan dari saya, kalian juga akan saya minta untuk memberikan kesimpulan dalam satu kalimat ya, sama seperti biasa. Nah, kita mulai dari pengertiannya apa. Nah, seperti minggu-minggu lalu, pasti ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya. Seperti di sini, ada tiga, ada David Ausubel, Jean Piaget, Lev Vygotsky. Saya rasa ini sering sekali muncul karena mereka ini tidak memiliki hanya atau teori mereka kembangkan itu atau teori yang mereka temukan tidak hanya satu, ada beberapa. Misalnya Jean Piaget ini banyak sekali memiliki teori. Nah, pertama kita bahas tentang teori atau tokoh-tokoh utamanya. Yang pertama ada David Ausubel. Nah, beliau berfokus pada belajar bermakna. Tadi saya sempat mention ya, tempat saya sebutkan. Kemudian kalau si Piaget ini, dia menekankan konstruksi pengetahuan secara individu kognitif. Seperti minggu lalu ya, kita sudah membahas tentang beliau, tentang teorinya kognitif. Itu sangat terkenal. Kemudian ada Lev Vygotsky, beliau menekankan peran sosial dan budaya dalam belajar. Nah, itu dia. Agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya dari tiga teori ini saling terhubung nanti. Kita lihat bagaimana hubungannya. Kemudian inti dari teori ini atau teori konstruktivisme ini yaitu intinya di teori ini ada belajar adalah proses aktif, tentu saja ya. Kemudian pengetahuan dibangun bukan diberikan. Jadi tidak hanya sekedar guru memberikan pengetahuan baru dibangun, tidak. Atau hanya diberikan tanpa dibangun. Jadi diberikan pastinya juga dibangun. Yang diberikan pastinya harus kuat fondasinya, jangan sampai lemah, ya. Kemudian ini pengalaman sebelumnya sangat berpengaruh. Sepertinya saya sudah mention, sudah jelaskan kemarin, pengetahuan lama itu atau pengalaman yang lama itu sangat penting ya, bisa dipakai atau bisa diintegrasikan dengan pengalaman yang terbaru. Oke, kemudian ada interaksi sosial membantu pembelajaran pastinya. eh, Minggu-minggu lalu juga kita juga sempat bahas tentang interaksi ya. Nah, kemudian konsep utamanya, kalau tadi pengertian, sekarang konsep utamanya ya, apa saja. Hmm, Nah,
Di sini pengetahuan dibangun oleh individu. Ya, berarti individu yang membangunnya. Nah, nah, di sini terjadi proses pembentukan pemahaman siswa. Bagaimana caranya siswa itu paham. Kemudian setiap siswa membangun pemahamannya berdasarkan pengalaman, ya seperti tadi yang dibahas. Kemudian selain pengalaman ada pengetahuan awal dan lingkungan belajar. Jadi kombinasi pembangunan itu dapat terjadi, pembangunan pemahaman itu dapat terjadi antara gabungan dari pengalaman, pengetahuan awal dan lingkungan belajarnya itu semua menjadi satu. Nah, seperti contohnya, di sini kalian bisa lihat ya, ada seorang anak diberikan apel. Nah, dari sana, dari pengalaman langsung, dari pengalaman mereka memegang apel, kemudian mereka meraba, kemudian mereka melihat bentuknya, warnanya, mereka tahu bahwa itu apel, ya. Seperti itu. Jadi, lebih bagus mereka merasakan sendiri secara langsung, bukan hanya lewat gambar. Kalau misalnya anak-anak itu diperlihatkan hanya gambar, mereka tidak bisa membayangkan, tidak bisa merasakan, tidak bisa mengimajinasikannya. Oke. Nah, di sini ada peran skema. Di sini menurut Jean Piaget, dia ada struktur mental namanya. Seperti apa sih? Yang pertama, skema adalah struktur mental untuk memahami dunia. Kemudian ada proses asimilasi, memasukkan informasi baru ke informasi lama. Jadi asimilasi di sini masuk kombinasi ya, dipadukan istilahnya. Kalau bahasa simpelnya dipadukan. Kemudian ada proses akomodasi, mengubah struktur pengetahuan ya ke informasi baru ya, ini salah ketik ya. Jadi strukturnya berubah ya dari eh, pokoknya struktur pengetahuan itu yang lama diubah menjadi informasi baru ya. Di sini struktur pengetahuan lama dan struktur pengetahuan baru diubah menjadi informasi baru itu maksudnya ya. Nah, kemudian ada zona perkembangan ya, zona perkembangan proksimal CPD. Ini sih sudah dibahas ya, cuma kita ulang lagi. Di sini konsepnya punyanya Labs Vygotsky, yang dimana jarak antara kemampuan siswa saat ini dan kemampuan yang didapat dicapai dengan bantuan. Jadinya untuk memperoleh pengetahuan harus memerlukan bantuan seseorang ya, entah itu guru, teman, kerabat ataupun keluarga itu perlu bantuan. Nah, kemudian ada konsep terkait scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru atau orang lain. Ini sementara ya. Ada yang full, ada yang sementara bantuannya. Oke. Misalnya kalian, kira-kira pernah nggak kalian belajar sesuatu, misalnya belajar dengan orang tua atau saudara yang benar-benar memerlukan bantuan, maksudnya full, terus dibantu sampai bisa. Ataukah kalian dibantu sementara, setelah itu dilepas? Biasanya kalian gimana? Kalau misalnya belajar itu full dibantu sampai bisa, atau setengah aja, maksudnya tidak full dibantu, setelah hampir bisa atau sebelum bisa, kalian sudah dilepas duluan gitu. Ada nggak kira-kira kalian punya pengalaman seperti itu? Ya, yang pertama pernah nggak kalian dibantu, misalnya kalian diajarkan oleh seseorang, kemudian diajarkan sampai benar-benar bisa, terus didampingi. Itu yang pertama. Pernah nggak kalian? Atau lagi satu ya, pernah nggak kalian hanya didampingi sementara, maksudnya didampingi di pertengahan aja, kemudian sisanya kalian sendiri belajar atau dilepas. Pernah nggak kalian? Kalian punya pengalaman yang mana, yang nomor satu apa nomor dua? Yang terus didampingi saat belajar atau dilepas di pertengahan? Nah itu. Kalian pernah nggak kira-kira punya pengalaman begitu saat belajar? Kalian kadang dibantu, iya, ada yang mau speak up, misalnya waktu belajar, belajar apapun ini ya, tidak mesti belajar bahasa Inggris, atau belajar yang lain, mungkin seperti belajar bersepeda kah, atau belajar apa, kalian didampingi full oleh yang mengajar, atau hanya didampingi sebentar, ya.
Kira-kira ada yang mau say something? Kompromi itu Mercy, punyakah pengalaman? Ya, didampingi. silahkan disampaikan. Mengerti maksudnya? Ketika kalian belajar, kira-kira Iya, waktu belajar, ya, pernah Mercy. Miss. Eh, Gimana? Bisa ini pas diceritakan? Ya, silahkan Mercy. misalnya kayak gimana Miss? Ini Misalnya saat Mercy belajar, misalnya belajar sama orang tua, guru, atau siapapun, Mercy itu biasanya full didampingi, terus baru didampingi yang kita sampai nggak bisa. tahu gitu. Gimana? Gimana Mercy? Iya Miss, ini iya pas ini ada kan yang kita nggak tahu terus nggak ngerti gitu. Jadi fullnya itu teman bantuin sampai bisa Miss. Oh, sampai bisa. Itu apa? Bantu apain? Belajar apa lah setidaknya? Apa yang dipelajari saat itu? Misalnya matematika Miss. Oh, begitu. Iya, ya. Saat belajar matematika, Mercy terus didampingi sama temennya ya Eh, sampai bisa, begitu. Ya? iya Miss. Iya Oke, Miss. ya. Bagus ya, Mercy. Berarti Mercy ini didampingi sampai bisa, tidak dilepas. Nah, itu contoh pertama. Ada nggak yang misalnya hanya didampingi sebentar saja, kemudian sudah dilepas? Ya, dilepas sendiri, belajar sendiri lagi gitu loh. Jadinya tidak full didampingi gitu. Ada nggak kira-kira? Itu belajarnya belajar apa? Siapa yang mengajari gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Yang mana? Mungkin bisa diceritakan? Who want to say atau cuma Mercy saja? Ratna mungkin mau say something, mau bicara? Pernah nggak punya pengalaman? Atau Sofia? Saya Miss, Ya, gimana Sofia? pernah didampingi tanpa dilepaskan. Oke, itu belajar apa kira-kira? Bisa diceritakan? Seperti mengerjakan soal gitu Miss. Terus Oh. uh, teman atau gurunya kasih materi gitu terus kita dilepas. Terus kita dikasih soal gitu untuk kerjakan lagi. Oke, berarti itu guru ya. Guru menemani full sampai bisa. Oke, terima kasih ya, Sofia. Oke, kita Ya, Miss. lanjutkan ya. Iya. Ya Allah. Oke, saya mute dulu ya, biar tidak terlalu berisik. Saya kembali share. Oke ya, ini kita lanjut. Ini kan sudah ya, ada yang sementara, ada yang full didampingi. Itu dia, dari Levi Gatsky. Saya rasa sih keduanya bagus. Ada yang memang istilahnya kasihan ya, takut kalau yang diajarkan itu tidak bisa, makanya terus didampingi. Tapi ada yang ingin misalnya yang diajarkan atau siswanya itu mandiri, jadinya tidak didampingi full seperti itu ya. Jadinya dia diberikan contoh aja awalnya, kemudian eh, disuruh siswanya mempraktekkan. Ya, jadi dia critical thinkingnya atau berpikir kritisnya itu dia jalan, bisa berkembang. Ya, jadinya tidak sebenarnya bagus, lebih bagus itu tidak full didampingi. Kasih mereka eksplorasi, mencari jawaban sendiri, mencoba, ada trial errornya, mungkin ada gagalnya, kemudian berhasil seperti itu sih ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Dari kata konteks ya, konteks itu kan nyata ya. Berarti di sini hubungan belajar dengan kehidupan nyata. Nah, belajar harus dikaitkan dengan pengalaman nyata agar lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, sebenarnya saya paling suka pembelajaran kontekstual ini. Kenapa? Karena lebih mudah eh, siswa atau mahasiswa itu mengingat. Karena mereka bisa dengan mereka mengingat kehidupan nyata mereka. Kalau kehidupan nyata yang pernah dilalui, pernah dijalani, pasti kan susah untuk dilupakan. Ya, jadinya ini bukan sekedar menghafal, tapi sudah istilahnya sudah nempel banget di kepalanya, karena sudah pernah dijalani. Itu intinya ya. Kemudian selanjutnya ada belajar bermakna. Belajar itu harus bermakna.
Kenapa? Agar bisa lebih gampang diingat atau dipahami. Nah, di sini kembali ada David Ausubel. Di sini proses belajar dikaitkan dengan informasi baru, dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif. Jadi, eh, informasi yang baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya kita sudah tahu tentang cara memasak air, misalnya merebus air kan. Kemudian kita belajar lagi, kenapa sih alasan harus merebus air seperti itu kan ada dia lagi dipelajari kembali. Oh ternyata begini, bukan hanya oh cuma biar hangat gitu, biar panas saja enggak. Ternyata direbus airnya biar hilang kuman-kumannya ya, seperti itu. Biar lebih higienis. Itu kan, jadinya dapatlah ilmu baru. Kemudian di sini ada faktor terpentingnya. Faktor terpentingnya itu apa yang sudah diketahui siswa. Jadi sebenarnya siswa itu harus punya pengetahuan dulu, baru bisa diberikan informasi yang baru. Ya, tapi susah juga kalau misalnya siswa itu sama sekali tidak tahu, sama sekali blank itu juga susah, ya. Nah, oke. Ya, lanjut sekarang ciri-ciri belajar bermakna. Apa saja sih ciri-cirinya? Di sini ada karakteristik utama. Ya, belajar bermakna seperti yang saya sampaikan tadi tidak sekadar menghafal karena mereka harus tahu maknanya bagaimana, artinya. Kemudian ada hubungan antara konsep lama dan baru saling terkait. Jadi harus punya pengetahuan lama dulu agar bisa disambungkan dengan pengetahuan baru, ya. Kemudian pemahamannya lebih mendalam pastinya. Dan yang paling bagus ya karakternya di sini adalah informasinya tahan lama di ingatan. Istilahnya long lasting, tidak mudah dilupakan. Ya seperti itu ketika kalian belajar, pastinya jangan menghafal ya, harus dimaknai. Ya, misalnya jangan cuma menggunakan tapi nggak tahu fungsinya. Seperti itu. Kemudian ini ada syarat belajar bermakna apa saja. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang diperlukan. Yang pertama, pastinya materi harus bermakna. Seperti apa sih? Ya, pastinya jelas, terstruktur. Kalau sudah jelas, terstruktur, misalnya langkah-langkahnya bagus, satu, dua, tiga, kemudian gampang dikerjakan, gampang dilakukan, itu kan lebih gampang dicerna. Misalnya, kalian belajar untuk menggunakan apa ya misalnya? Misalnya, cara membuat video ya, misalnya diberikan yang simpel, yang sederhana, yang mudah dipahami. Jangan yang terlalu belibet ya, terlalu rumit. Jadinya dari baca aja udah merasa rumit, apalagi dipraktekkan. Jadinya harus gampang, step by step, langkah demi langkah. Jangan sampai langkahnya salah, misalnya yang harusnya nomor 5 ditaruh di nomor 2. Kan bingung jadinya orangnya. Gimana sih caranya gitu. Kemudian ini pastinya harus ada pengetahuan awal, ya. Ini semacam fondasi, begitu. Kemudian, sebentar ya. Nih, tiba-tiba kursornya hilang ya. Maksudnya tanda kursornya hilang. Nah, terus yang terakhir siswa memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, ini juga sangat penting, terutama bagi siswa SMA ya, yang siswa kelas 3, eh, kelas 12 itu, yang mereka masih bingung untuk mencari jurusan atau program studi atau untuk melanjutkan perkuliahan ya. Nah, kadang-kadang calon mahasiswa itu atau mahasiswa itu sendiri kadang berhenti di tengah jalan saat perkuliahan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu bukan atas keinginan diri sendiri, tapi mungkin tuntutan dari orang tua, dorongan dari orang tua. Padahal sebenarnya mereka nggak mau kuliah gitu kan, maunya langsung kerja, mungkin seperti itu ya. Jadinya di pertengahan jalan mereka berhenti, entah cuti, entah menghilang tanpa jejak seperti itu. Karena memang mereka dari awal
nggak mau, nggak ada niat untuk belajar, nggak ada niat untuk kuliah, seperti itu. Jadinya pastinya di belajar bermakna itu jangan sampai terpaksa. Itu harus atas kemauan dari siswa itu sendiri atau mahasiswa itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan di kepala saya. Nah, kalian pernah nggak kalian dipaksa oleh orang tua untuk melakukan sesuatu, kemudian kalian melakukannya, dan setelah melakukannya, kalian tidak menyelesaikannya? Ah, intinya seperti itu. Kalian dipaksa, entah oleh orang tua atau saudara, dipaksa untuk belajar sesuatu atau melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak terlaksana, ya. Di pertengahan jalan kalian quit atau stop kalian melakukan itu karena nggak ada minat, nggak senang, nggak suka gitu. Pernah nggak kalian? Atau mungkin kalian waktu kuliah ini, apakah kalian memang itu dari niatan sendiri atau dipaksa orang tua atau mengikuti teman atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ya. Delvina? Saya niat sendiri, Miss. Oke, mungkin bisa diceritakan apa itu yang kamu lakukan atau kuliah gitu. Coba coba diceritakan ya dari awal. Maksudnya gimana, Bu? Niat untuk Nah, kuliah itu alasannya apa gitu ya, oh Miss? begitu. Adelvina ingin menjawab yang itu. Berarti Adelvina mau bilang kuliahnya itu dipaksa atau memang keinginan sendiri gitu. Coba. Jadi, Mm-mm. saya melanjutkan studi perkuliahan itu karena niat sendiri, Miss. Oh, berarti niat Alas, sendiri ya. Ya, alasannya mungkin ada. Silakan. jadi alasannya itu waktu SMA, serius ini. Mungkin tarik napas dulu ya. Atau teman-teman yang ada di sampingnya jangan diganggu. Karena dia nervous-nervousan ya. Gugup, kadang-kadang lupa, blank. Tiba-tiba ya memang kadang kita kalau ada gangguan itu tiba-tiba blank ya. Oke, bisa Ya, ngomong lagi. oke. Adelvina mau lanjut atau gimana? Mungkin siapkan diri dulu ya. Iya, Ya, Miss. kalau tadi Adelvina, dia memang kuliah itu atas keinginan sendiri. Bagus ya. Saya harap kalau memang dengan keinginan sendiri, nanti tidak putus di tengah jalan itu ya. Karena memang kalau memang tidak ada niat, nggak suka, atau dipaksa oleh orang lain, ya saya yakin, nggak yakin 100% sih. Ya 50% prediksi saya bisa stop di tengah jalan gitu ya. Seperti itu. Kecuali kalau kalian istilahnya mulai mencintai apa yang kalian pilih, mungkin bisa. Tergantung, ya. Mungkin ada lagi selain kuliahnya ya. Mungkin ada yang lain dipaksa untuk melakukan sesuatu. Pernah nggak kalian dipaksa untuk belajar sesuatu, ya? Kemudian kalian karena terpaksa, kalian bukan minat kalian, kalian nggak suka, kemudian eh, berhenti di tengah jalan. Ada nggak kira-kira? Ini masalah belajar ya. Kita kan mata kuliahnya belajar dan pembelajaran. Ya, ada nggak punya cerita? Kalian dipaksa untuk belajar sesuatu, kemudian karena kalian nggak suka, nggak minat, terus berhenti. Ya, ada? Kira-kira mau cerita? Mungkin dulu waktu SMA, waktu SMP, misalnya, pengen sekolah di SMA mana, kemudian ternyata nggak seneng gitu. Ada nggak kira-kira? Ada? Saya tunggu sebentar. Ada nggak kira-kira? Ya? Oke, bisa di-keep dulu ya. Mungkin kalau kita ketemu secara langsung bisa diceritakan ya. Kita lanjut, karena slide-nya masih banyak. Oke, nah itu ya, itu belajar bermakna ada syaratnya. Ya, oh, terlihat kan slide-nya saya ya? Terlihat? Terlihat, Miss. Oke, ya nanti kalau misalnya suara saya hilang atau di layarnya tidak muncul apa-apa, tolong diinfo ke saya ya. Nah, sekarang contoh belajar bermakna. Nah, ini ada contohnya, bagaimana implementasinya.
bagaimana pelaksanaannya ya. Ini ada anak belajar kata cat sambil melihat gambar atau hewan asli. Sebenarnya ini sama dengan seperti tadi ya. Tadi anak melihat apel, apel yang real memang benar-benar apel, bukan apel mainan, tapi memang buah apel. Seperti itu. Sama halnya melihat kucing, lebih bagus kalau melihat kucing yang asli ya, bukan boneka kucing atau sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang mahasiswa, di sini mahasiswa memahami grammar dengan mengaitkan pada penggunaan sehari-hari bukan hanya rumus. Nah, ini saya ingin tekankan ya, kenapa banyak orang-orang yang takut belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka takut dengan grammar, ya. Takut kalau salah menggunakan grammar. Padahal kan tidak perlu takut. Kalian harus ingat bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama kita. Jadi wajar kalau kita salah, ya seperti itu. Asal kalian tahu, bule-bule atau orang luar itu belum tentu semuanya pintar bahasa Inggris atau grammarnya bagus, belum tentu ya. Mereka hanya punya keberanian. Misalnya kayak Jepang ya, Jepang di mana Jepang itu sama seperti kita, bahasa Inggris bukan bahasa pertama ya, ataupun bahasa kedua. Jadinya mereka itu saya rasa sih mereka cukup berani untuk ngomong bahasa Inggris. Mereka tidak memikirkan grammarnya benar itu enggak. Yang paling penting itu komunikasinya berjalan. Maksudnya yang kita ajak ngomong bahasa Inggris itu mengerti yang kita maksud. Sudah cukup seperti itu. Nggak usah kalian mikirin grammarnya salah, tensesnya salah gitu. Ya, daripada kalian grammarnya bagus, saking bagusnya yang kalian ajak ngomong nggak ngerti. Ya, jadi what is for kalau kayak gitu. Lebih baik kalian coba saja sampaikan apa yang ada di pikiran kalian, walaupun salah-salah, mungkin pronunciation-nya salah. Nanti kan misalnya bulenya itu atau orang luarnya itu nggak mengerti kan mereka akan minta kalian mengulang-ulang lagi. Kemudian mereka akan guessing, akan menebak begini ya maksudnya ya seperti itu. Nanti akan berjalan ya, maksudnya akan lanjut gininya ya percakapannya. Tuh. Ya, so don't worry about grammar or making mistakes, especially in speaking. Ya, ya jadi nggak usah khawatir. Oke, mungkin nanti next time ada mata kuliah apa ya? Ada mata kuliah yang memang harus kalian berurusan atau bertemu dengan bule, kemudian kalian harus coba berkomunikasi. Kita kan nanti sering akan ada international conference yang akan mengundang tamu luar. Nah, itu biasanya kami akan minta mahasiswa untuk ikut mendampingi, sekedar belajar lah ya, belajar secara langsung, berbicara dengan native speaker atau eh yang memang penutur bahasa asli ya, memang dari Inggris atau dari mana yang memang bisa bahasa Inggris ya. Memang dari dulu dia mungkin dari lahir pakai bahasa Inggris seperti itu ya, native speakernya. Oke, nah kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini perbedaan belajar bermakna dan hafalan. Nah, biasanya di Indonesia hafalan. Terus disuruh menghafal, dikasih catatan, dihafal ya, seperti itu. Terus besoknya lupa. Ya, perasaan kalau kemarin ingat ya, terus lagi seminggunya lupa. Seperti itu hafalan. Kalau bermakna itu seumur hidup kalian akan terus ingat ya. Setidaknya dia sudah berada di special space in your brain ya, or in your mind seperti itu. Kemudian ini ada tabel perbandingannya antara belajar bermakna dengan belajar hafalan. Nah, kalau belajar bermakna itu lebih mendalam pastinya ya. Jangka panjang, jangka panjang itu maksudnya tetap diingat dalam waktu yang lama. Mungkin hampir tidak bisa dilupakan, kecuali kalau kalian kecelakaan, terbentur kepalanya, terus hilang ingatannya ya hilang seperti itu ya. Tapi masih nempel ya kalau misalnya tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Kemudian terhubung dengan pengalaman ya seperti tadi kan yang kontekstual karena masih dekat dengan pengalaman kalian mengalaminya, kalian eh, pokoknya dekat dengan kehidupan nyata kalian ya pasti kalian lebih ingat. Kemudian pasti konsepnya bisa dipahami apapun itu. Yang kebalikannya kalau hafalan ya dangkal. Paling
kalian mudah lupa, tidak terhubung, ya seperti menghafal definisi. Seperti tadi kan pengertian-pengertian saya yakin kalian tidak bakal ingat. Kecuali kalian, misalnya kalian mencoba untuk eh, agar gimana ya, misalnya dijadikan sebagai pengalaman bisa. Kalian sesuaikan, kalian adaptasi dengan kehidupan kalian, kehidupan nyata kalian mungkin bisa ya. Pinter-pinterlah kalian belajar bagaimana caranya menghubungkan apa yang kalian pelajari dengan kehidupan kalian yang nyata. Tapi kadang kan ada pembelajaran yang abstrak ya, yang tidak bisa diingat dengan mudah ada. Oke, nah ini bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Pengaruhnya sebenarnya ya, dampaknya seperti itu. Nah, di sini ada fungsi dan tanggung jawab. Ya, sama halnya dengan sebelum-sebelumnya, pasti di sini guru sangat berperan. Ya, namanya juga ini mata kuliah belajar pembelajaran, siswanya belajar dan gurunya memberikan pembelajaran. Nah, ini ada fungsi dan tanggung jawabnya. Guru di sini sebagai fasilitator bukan pusat informasi. Ya, hanya memberikan misalnya ini buku yang bisa dipelajari, ini materi yang bisa dipelajari, ini medianya. Ya, tapi dia bukan pusat informasi. Kenapa? Karena siswanya yang berusaha mencari informasi. Itu perannya guru harusnya ya. Bukan hanya memberikan, tapi ini hanya fasilitator ya, memberikan alatnya. Tapi nanti siswanya yang mencoba alatnya. Kemudian mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Ya, jangan cuma sekedar pajangan aja ya materi itu, tapi nggak dikaitkan dengan pengalaman siswa. Kenapa? Kalau bisa nggak dikaitkan ya, pasti lupa siswanya. Terus memberikan scaffolding, dia berupa contoh-contoh konkret seperti itu. Jadinya siswa itu dapat menghubungkan ya antara contoh dengan teorinya seperti itu. Kemudian mendorong diskusi dan eksplorasi. Beri mereka kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab. Kemudian mencoba mencari informasi di luaran sana, ya, misalnya di internet kah, sekarang kan ada AI, ChatGPT, kemudian ada yang lainnya banyak ya apa ya istilahnya yang di HP itu ada dia namanya. Bagus dia namanya yang keren saat ini. Bahkan saat ini orang-orang menganggap AI itu sebagai teman. Bisa ngobrol, mencari tahu sesuatu ya, bertanya tips lah, bertanya tentang kehidupan seolah-olah eh, itu orang. Padahal sebenarnya AI itu sebenarnya diri kalian sendiri. Kenapa kalian seperti memberi makan AI? Kalian terus kasih makan, terus beri informasi, ya. Jadinya AI itu kadang menduplikasi diri kalian. Makanya cocok ketika diajak ngobrol. Ah, Karena sudah istilahnya sehati ya. Karena sudah sering diajak ngobrol. Ya, istilahnya kayak kalian sudah mengasuh dia, otomatis dia sangat mengenal kalian. AI maksudnya ya. Ada di sini yang sering curhat dengan AI, entah ChatGPT atau yang lainnya. Ada yang curhat? Oke, ini bagus topiknya ya. Ada nggak yang pernah curhat bertanya di luar bertanya tentang pelajaran atau materi perkuliahan atau tanya jawaban? Ada nggak curhat? Apa? Curhat soal pribadi? Ya secara singkat aja dijelaskan ke saya. Ada yang nggak pernah bisa punya masalah dan bertanya pada AI. Apa saja ya merek AI-nya? Mungkin bisa disebutkan. AI apa yang kalian gunakan? Terus kalian curhat apa? Ada yang pernah pengalaman? Nah, ini salah satu. Saya coba menghubungkan materi saya dengan pengalaman pribadi kalian. Ya, nanti soal-soal saya juga saya coba masukkan pengalaman kalian gitu. Ada nggak? Ini berhubungan dengan AI, kalian pernah curhat, kalian minta tolong sesuatu, mencoba minta solusi ke AI itu ada nggak kira-kira? Bisa diceritakan? saya Mercy? Miss. Iya, oke silakan Mercy. Diana? Iya, Miss. Saya punya aplikasi yang Cici itu, Miss. Biasa Oh, curhatnya itu tentang eh, eh, tentang permasalahan ya. ini Nggak usah yang diceritakan mata secara. kuliahnya kan bahasa Inggris kan, Miss. Iya, iya, iya. Oke, terus gimana?
ngobrol gitu Terus dengan kan Cici aku gitu. Heeh. biasa kan Ya. maju ke depan gugup gitu, Wis. Mm-mm. Lalu? Iya, ngobrol. Gimana caranya ini nggak gugup gitu. Oke. Terus cicinya pasti balas, Wis. Oke. Kira-kira Pokoknya kasih yang terbaik gitu. Kayak kira-kira support biar bisa gitu, Wis. dan akhirnya gimana? Berguna nggak? Kamu pakai yang dikasih oleh Cici itu tipsnya? Kamu pakai tipsnya? Iya, Miss. Terus berfungsi nggak? Mau nggak Ya, iya, kira-kira? Miss. Oke, ya, ya, thank you ya. Berarti namanya Cici ya, Cici ya. Coba nanti Dibikin. saya cari ya di aplikasinya. Mungkin ada yang lain selain Mercy punya pengalaman bagus ya, mencari cara bagaimana biar tidak nervous, tidak gugup di depan. Itu ya, as your best friend. Bisa jadi teman ya. Kalau misalnya teman asli, kemungkinan kan istilahnya rahasia kalian terungkap. Tapi kalau Cici ya enggak. Tapi mungkin yang punya Cici, yang developernya atau yang foundernya mungkin tahu ya. Tapi mereka tidak kenal dengan kalian, so it's okay. Jadi ya tetap aman. Your secret rahasia kan. Oke, ada yang punya pengalaman mungkin dengan aplikasi lain atau AI yang lain selain Cici. Ya, kalau ChatGPT kan sudah kuno ya. Mungkin punya aplikasi yang lain mungkin. Apa contohnya? Ya, kan kalian kan Gen Z ya. Pasti semuanya teknologi, nggak ada yang gaptek gitu kan. Saya tidak istilahnya full melegalkan, enggak. Boleh pakai AI, tapi gunakan sebijak mungkin. Ya, you can use it wisely, secara bijak istilahnya wisely ya. Tuh, jangan full, jangan percaya. Percaya jawabannya. Kalian harus punya second opinion. Mungkin kalau misalnya kalian punya lebih dari satu AI, gunakan. Misalnya di AI ini bilangnya begini, di AI ini bilang begitu. Mungkin di AI lain bisa berbeda lagi. Atau mungkin sama. Nah, cari jawaban yang sama. Berarti kan lebih akurat ya. Seperti itu ya. Oke, thank you ya tadi ya, Mercy. Mungkin kalian bisa menjawab di pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin nanti kan akan muncul di kepala saya pertanyaan baru. Oke, that's it. Itu tadi, nah tadi kita juga sudah berdiskusi ya. Saya coba mengeksplorasi pikiran kalian. Oke, mungkin secara tidak sadar kalian eh, nggak sadar bahwa saya sudah mencoba untuk mengaplikasikan apa yang saya ajarkan ke kalian. Nah, ini tadi peran guru, sekarang peran siswa. Gimana sih kalian bersikap waktu kalian beraktivitas saat pembelajaran? Nah, pasti harusnya aktif dalam belajar. Nah, ini masih ada yang pasif ya. Tidak semua aktif di sini. Makin lama saya lihat makin, sebentar, sorry, ada agak sedikit hang tadi ya. Makin lama kalian makin pasif saya lihat ya. Beberapa minggu ada yang banyak bertanya, kemudian makin tiap minggu menurun ya, makin pasif ya. Kemudian membangun pemahaman sendiri. Kalian juga coba ya punya pemahaman sendiri, bukan pemahaman dari saya. Coba kalian, oh maksudnya begini ya, gitu ya. Mungkin bisa pemahaman sendiri itu terbangun dari kalian berdiskusi dengan teman kalian itu bisa. Kemudian ini yang mesti kalian miliki, sorry. Ini berpikir kritis itu yang harus kalian miliki ya. Jangan kalian berpikir terlalu simpel. Oh begitu ya? Nggak. Kalian coba berpikir kritis. Maksudnya berpikir kritis ini pikirkan resikonya. Kemudian kalian memprediksi apa yang akan terjadi. Kalau kalian memilih jalan ini bagaimana? Resikonya bagaimana? Terus kira-kira nanti endingnya akhirnya akan bagaimana? Jadi berpikir kritis. Jangan langsung memasukkan ilmu. Seperti tadi ya pakai AI. Jangan kalian langsung menerima jawaban dari AI. Enggak. Cari second opinion. Cari jawaban dari AI yang lain. Itu ya. Saya yakin manusia itu berbeda dengan AI karena manusia itu masih memiliki keraguan. Ya, kadang-kadang nggak percaya. Sama halnya dengan manusia, sesama manusia pasti ada rasa tidak percaya. Kenapa bisa tidak percaya? Karena mungkin punya pengalaman pernah dibohongi, makanya tidak percaya. Ya, oke. Nah, ini kita lanjut di kelebihan dan kelemahan. Apa saja sih kelebihan dan kelemahannya? Ingat ya, gampang sekali dengan teori konstruktivisme ini. Ingat aja dari kata construct. Construct
in Indonesia itu membangun ya. Jadi konstruktivisme ini adalah teori yang membangun ya. Membangun apa? Membangun siswanya. Oke, di sini kita mulai dari kelebihan. Nah, kelebihannya ada dari segi manfaat ya. Manfaat metode ini, sorry, ini harusnya konstruktivisme ya, bukan konstruktivistik ya. Di sini pembelajaran lebih bermakna. Tadi sudah dibahas. Kemudian meningkatkan berpikir kritis, ya pastinya iya. Kemudian lebih relevan dengan kehidupan nyata. Ini sudah dimention, sudah disebutkan satu persatu tadi ya. Nah, ini yang belum disebutkan, yaitu kelemahannya. Ini ada, pasti apapun punya batasan, apapun punya kelemahan. Sama dengan teori ini, teori konstruktivisme ini juga punya kelemahan. Nah, yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Ya, seperti membangun rumah, tidak mungkin membangunnya secara instan dan cepat. Kalau membangunnya secara instan dan cepat, kemungkinan rumah itu akan roboh. Sama seperti kalian belajar, kalau kalian fondasinya tidak kuat, terlalu cepat-cepat belajar, nanti tidak ingat, tidak nempel di kepala kalian. Seperti itu. Jadinya butuh waktu yang lama. Ya, memang ini kelemahannya. Tidak bisa instan. Apapun tidak bisa instan. Kalau kalian memilih instan, pasti tidak baik. Sama halnya, nggak usah kalian jauh-jauh pakai contoh. Mie instan ya. Mie instan itu kan gampang dibuat, cepat dibuat, dan murah ya. Tapi resikonya atau dampaknya tidak bagus untuk kesehatan ya. Tapi mie itu enak. Hanya saja jangan berlebihan. Apapun bagus untuk dimakan, tapi jangan berlebihan. Misalnya yang sehat pun kalau terlalu berlebihan juga tidak bagus. Ya, seperti itu. Misalnya kalau kalian makan buah pepaya, sehat. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu lancar pencernaannya ya, tidak bagus juga. So, jadi kalian secukupnya saja, apapun itu. Kemudian di sini tidak semua siswa siap belajar mandiri. Ya, tidak semua. Karena istilahnya di sini masih ada bantuan dari guru, ya. Masih didampingi. Tidak dari awal tidak dilepas. Masih didampingi dia. Entah didampingi full didampingi atau didampingi sementara, sama aja. Mandirinya kurang. Kemudian ada guru harus kreatif dan terampil. Nah, di sini kelemahan guru di Indonesia itu kadang kurang kreatif, kurang terampil. Maunya yang enak saja, maunya yang santai saja. Tuh, itu dia kelemahannya. Nah, kita sudah ke kesimpulan di sini. Ini ada ringkasan dari teorinya. Yang pertama, belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Di sini kata kuncinya pengetahuan dan pengalaman. Dibangun dulu pengetahuannya melalui pengalaman. Nah, digali dulu pengalaman-pengalaman yang dimiliki siswa. Dari pengalaman itu dapat tercipta pengetahuan. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya dihubung-hubungkan. Tuh. Kenapa? Biar lebih mudah dihafal, lebih istilahnya bermakna lah ya, lebih lama diingat di kepala, lebih nempel. Kemudian belajar memakna menjadi inti penting untuk pemahaman mendalam dan daya ingat yang tahan lama. Jadi untuk belajar sesuatu itu harus mendalam, jangan belajar hanya di permukaan saja. Besok aja hilang. Kayak misalnya kena banjir, disapu banjir, ya udah hilang gitu loh. Kalau kalian misalnya ada di dalam, misalnya pengetahuannya ada di dalam, itu kalau kena banjir kan masih aman dia berada di dalam. Seperti itu. Itu saja, thank you. Kalian bisa lihat seperti buku ini kan ada macam-macam isinya ya, tergantung kalian bagaimana caranya proses memasukkan bukunya, masukkan barang-barangnya. Kan ada yang misalnya space-nya besar, tasnya besar. Tapi kalau kalian sembarangan masuknya, asal masukinnya, nanti full ya. Tapi kalau kalian dirapikan, masuknya satu persatu, dicari space-nya yang mana, di mana seharusnya ditaruh, akan cukup dia. Ya, oke. Ya, that's it. Itu saja materi kita. Nah, sekarang saatnya saya ingin tahu sejauh mana yang kalian pahami ya. Apakah materi kali ini
Bisa kalian cerna secara mendalam ataukah masih di permukaan? Kenapa masih di permukaan? Karena kalian tidak berada di sini, hanya mungkin eh, hanya akunnya ada di sini ya, zoomnya aja ada di sini, tapi jiwanya entah kemana. Nah, sekarang saya coba tes kalian, ya. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan satu kalimatnya atau satu kesimpulannya, atau mungkin ada satu hal yang kalian ingat ya selama 1 jam ini. 1 jam kurang sih ya, kenapa? Karena kita mulainya sekitar jam 6 lebih 11. Oke, ya silahkan. Jadi kita gunakan 11 menit tadi yang lewat itu, kita pakai untuk kalian memberikan kesimpulan. Jangan panjang-panjang. Intinya, what did you get so far? Di apa yang sih yang kalian dapat? Oke, Adelvina, silahkan. Langsung aja ya, Adelvina. Dia Sitrum. Oke, yang lain keep silent dulu ya. Di mute dulu sebentar dirinya. Tutup mulutnya sebentar ya. Just give your friends time. Jadi kasih kesempatan temannya, kasih waktu untuk speak up. Oke. Silakan. Oke, jadi yang saya simpulkan tadi itu tentang konsep utama konstruktivisme yang dimana pengetahuan dibangun oleh individu, berarti siswa yang membangun pemahaman, pengetahuan awal, dan lingkungan belajar dibangun menjadi satu konsep utama. Berarti di sisi lain, siswa lain yang membangun, yang aktif menyusun pengetahuannya, pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari murid ke guru, tapi dibentuk oleh murid atau kita sebagai mahasiswa. Terima kasih, Miss. Oke, berarti menurut Adelvina siswanya ya yang membentuk sendiri memang kan foundation ya. Dia membangun pemahaman. Bisa jadi. Tapi di sini sedikit klarifikasi ya, ada sedikit bantuan. Ada bantuan ya tadi oleh gurunya. Dibantu siswanya itu untuk membuat fondasi yang bagus gitu ya. Jadi makanya kan tadi ada kekurangannya itu eh, tidak bisa mandiri ya, karena masih ada bantuan. Oke, but it's okay, Adelvina. Tadi sudah bagus. Saya cuma clarify sedikit. Oke, ada yang lain? Kira-kira? Sofia, silahkan. Saya Miss, yang saya Ya. simpulkan dari hari ini yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran yang bermakna. Yang pertama itu tidak sebagai penghafal, yang kedua memiliki memiliki konsep lama dan konsep baru dan pengetahuan lama atau pengetahuan lama dan baru. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang mendalam serta berpikir kritis. Thank you, Oke, Miss. ya. Thank you ya, Sofia. Sofia bisa merangkum semuanya dalam beberapa kalimat. Tadi lebih dari satu, is oke. Good ya. Silakan yang lain. Ayo. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit ya. Ayo, ayo. Disampaikan. Intinya menambah nilai kalian. Kan saya sudah merekam pertemuan hari ini. Itu jadi bahan saya untuk memberikan nilai. Nanti kalau misalnya ada yang komplain sama saya. Oke, Yatnya? Yatnya, you want to say something? Tadi saya lihat aktif. Atau saya lanjutkan. Nah, dengan saya melihat rekaman video kali ini atau yang minggu-minggu sebelumnya, saya bisa memberikan nilai ke kalian secara objektif. Ya. Oke, Yatnya. Yatnya tadi muncul aja cepet ya Yatnya ya. Jangan on off ya. Ya, Yatnya silahkan.
Oke, kalau sudah ready silahkan langsung aja ngomong. Boleh kok diputus omongan saya, bisa. Ya, jadinya nanti kalau misalnya kalian komplain dengan nilai, saya sudah ngeliat ini loh, saya punya bukti nilainya. Gak bisa komplain lagi. Tonton ya rekamannya seperti itu ya. Terus, oke Ita, silahkan Ita. Ya, langsung aja ya. Nanti waktunya habis teman-temannya nggak dapat giliran. Ayo, silahkan Ita. Ya. Eh, Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran tadi yaitu peran siswa. Yang pertama aktif dalam belajar, yang kedua membangun pemahaman sendiri, yang ketiga berpikir kritis. Itu aja, Miss. Oke, thank you. Singkat, jelas, dan padat. Ya, sama seperti Sofia tadi, bisa merangkum semuanya dalam satu kalimat. Oke, itu yang saya mau. Jadinya, kalian seperti memberikan kesimpulan ini, kalian membangun pemahaman kalian ya. Jadi materi tadi yang kira-kira 20-an slide bisa kalian kemas hingga cuma satu kalimat saja, ya kan? Itu kalian sudah smart loh, kalian loh. Kalian bisa membuat tadi materi saja yang panjang lebar, ya, itu bisa hanya disimpulkan dalam satu atau dua kalimat, itu kan? Itu bagus. Itu saya sudah membangun pemahaman kalian. Saya sudah membantu dari awal sampai akhir. Dan akhirnya kalian bisa punya pemahaman sendiri. Oh, ini pasti saya loh. Tidak ada yang salah. It's your fashion. Oke, silahkan kita masih punya waktu lagi 5 menit. Oke, silahkan. Mungkin ada sekitar 2 orang lagi gitu ya. Ayo, quickly. Gak usah malu ya. Kalau misalnya malu, nervous tadi kayak tadi Mercy, ya call Cici, Cici gitu kan. Call Cici atau buka aplikasi Cicinya. Boleh kok. Ya. Ya, Sitri silakan. Dari saya kesimpulannya dan yang sambil sedang ambil sedikit tadi Miss sama pengetahuan dibangun oleh individu suara ambil di mana setiap siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman atau dengan awal dan lingkungan belajar. Contohnya tadi kayak apel, mengenal warna, mengenal bentuk, di mana anak-anak bisa tahu kayak, oh ini apel warnanya merah atau warnanya hijau, bentuknya bulat atau rasanya begitu, Miss. Itu aja, Miss. Terima kasih. Oke, thank you ya. Fitri sudah mencoba menghubungkan teori-teorinya dengan contoh yang disampaikan tadi ya. Berarti yang nempel tuh apel ya. Apa karena Fitri suka yang merah-merah dan yang bulat-bulat yang segar mungkin ya, mungkin ya. Tadi benar-benar bagus sekali cara mendeskripsikan apel itu. Mungkin gurunya sebelumnya itu memberikan apel ke Fitri ya. Jadinya cepat sekali masih teringat ya. Oke. Sampai ada apel yang warnanya hijau. Tadi kan warnanya merah. Iya, jadi berkembang. Tidak hanya apel itu tidak hanya warnanya merah ya, tapi ada warna hijau. Mungkin di daerahnya Sitri itu kebanyakan apelnya hijau. Jadinya tiba-tiba muncul apelnya warna hijau. Padahal tadi apel yang saya munculkan warna merah. Tapi bagus. Jadinya tidak hanya sekedar belajar di sekolah aja ada apel merah, ternyata di pasar ada apel yang agak-agak kuning, ada yang coklat karena sudah busuk ya itu ya. Oke. Thank you ya tadi Sitri. Ada lagi? Silahkan. Oh ya, Oris. Akhirnya ada yang cowok juga ya. Apa karena besok hari Kartini ya, jadinya cewek terus semua yang jawab. Oke. Ya silahkan, Oris. Dari saya sih Miss, bukan kesimpulan ya, tapi lebih mengarah ke sebuah pesan begitu. Karena dari awal tadi saya sedikit terlambat, jadi tidak bisa untuk menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Tapi dari yang saya dapat, terlintas sebuah pesan, belajar bukan hanya untuk menghafal definisi, tapi cobalah untuk belajar apa yang menjadi makna di dalamnya. Wih, mantap sekali ya. Coba saya ada di sana, saya minta kalian tepuk tangan ya. Oke. Thank you ya, Oris ya. Sungguh sangat Ya, Miss. mendalam ya. Walaupun tadi Oris terlambat dan setengah aja dapat ya.
mengikuti, tapi tetap tetap dia mencoba untuk fokus dan akhirnya ada maknanya ya dalam belajar. Oke, thank you Oris ya. Ayo lagi sekali. Siapa? Oke, Sandra ya. Terakhir ya ini ya Sandra ya. Yang lain mungkin sudah senang ya, wah akhirnya saya tidak dapat tapi. Oke, silakan Sandra. Iya. Saya ambilnya di syarat-syarat belajar bermakna, yaitu materi harus jelas dan struktur, siswa memiliki pengetahuan awal, siswa memiliki kemauan untuk belajar. Yang sebenarnya saya lebih bertanya sih, Miss, Boleh. bahwa kendala saya di masa perkuliahan ini adalah di mana proses belajar pas SMA sama kuliah itu berbeda. Di kuliah ini kita cuma dikasih sedikit topik, terus di luar sana kita harus mengembangkannya sendiri, harus belajar sendiri. Saya masih terkendala bagaimana cara belajar yang efektif di masa perkuliahan ini. Jadi saya tiap hari kalau ada tugas larinya selalu di AI. Jadi kurang paham. Iya, makasih ya. Siapa namanya Sandra ini mencoba untuk sharing ya, mencoba untuk berterus terang. Ya, memang ketika belajar di SMA dengan perkuliahan sangat amat berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di sekolah kan kalian seperti disuapin, dikasih materi, begini-begini kan, terarah lah semuanya ya. Sedangkan di perkuliahan kalian dituntut untuk mandiri. Makanya kan tadi kan saya bilang kalau konstruktivisme ini sebenarnya masih di tahap di level yang SMA, SMP gitu ya. Masih bisa dipakai untuk kuliah. Cuma kita mencoba untuk mengurangi ya. Karena kami rasa kalau teori konstruktivisme ini sudah dipakai ketika kalian waktu SMA ya SMP. Nah, sekarang kita coba untuk kalian untuk berpikir kritis. Tadi sudah kita ambil esensinya dari teori konstruktivisme ini, yaitu di berpikir kritisnya. Tadi sudah sorry ya. Tadi Sandra sudah mulai berpikir, kok beda ya gitu Kak. Kalau dulu begini waktu SMA, sekarang begini kita seperti dilepas oleh dosennya ya, disuruh mencari sendiri. Kemudian akhirnya berujung ke AI. Dan ketika mencari jawaban di AI, si siapa Sandra itu tidak mengerti. Berarti kenapa nggak mengerti? Karena bahasanya terlalu rumit. Itu poinnya. Jadinya coba Sandra, kalau misalnya pakai ChatGPT atau AI itu, coba bahasanya ketika ngobrol, ketika chat itu menggunakan bahasa yang Sofia gunakan sehari-hari. Sofia, sorry ya. Sandra gunakan sehari-hari. Pokoknya coba Sandra mematchkan dengan diri Sandra. Nah, pastinya harus diberikan asupan, terus diajak ngobrol, ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak paham dengan AI. Tapi kalau misalnya Sandra merasa nggak paham nih dengan ChatGPT atau AI yang lain, kenapa nggak bertanya dengan dosen, ya? Atau bertanya dengan teman yang paham. Mungkin saling istilahnya bertukar pikiran gitu kan bisa. Itu ya. Ya, makanya saya bilang kalau misalnya nggak cocok dengan satu hal, dengan jawaban AI, kamu bisa cari second opinion, second statement, atau pendapat lain dari siapapun di sekeliling kamu. Sampai kamu mengerti, paham. Kan karena nggak serak deh, nggak cocok jawabannya. Sama halnya mungkin sekarang dengan jawaban saya ya. Mungkin Sandra merasa kayaknya nggak masuk ya. Mungkin bisa nanti tanya ke dosen lain, it's okay ya. Jadinya Sandra itu punya banyak pilihan jawaban itu ya. Sama halnya kalau misalnya Sandra sakit ke dokter. Nah, Sandra nggak setuju dengan jawaban dokter. Misalnya dokternya terlalu menakuti, bikin nggak tenang. Terus Sandra coba ke dokter yang lain. Oh, ternyata dokter ini jawabannya lebih bagus, lebih menenangkan. Saya jadi tidak stres mendengarnya, gitu kan. Terus caranya menjelaskan bagus, saya mengerti. Oh, begini penyakitnya. Itu dikasih tahu tips-tipsnya menjaga kesehatan, makanan-makannya nggak boleh apa dengan lembut seperti itu. Kan tidak mesti dengan satu dokter aja, kita bisa ke dokter yang lain. Ya, sama halnya dengan tadi ketika belajar, kalau nggak cocok pakai ChatGPT atau AI, kamu bisa langsung tanya ke dosennya. Tadi sudah bagus ya, Sandra, tanya langsung ke dosennya ya. Kalau misalnya belum cukup, tanya ke dosen lainnya. Kan kita punya lebih dari banyak kita punya dosen, tanya satu persatu.
Intinya, ketika kalian bingung, jangan malu bertanya. Kenapa? Biar tidak sesat. Oke? Ya, saya harap sih jawaban saya bisa kena ya. Intinya, bagus ya. Jangan puas dengan satu jawaban dari satu sumber. Lebih baik cari sumber-sumber yang lain. Di bacaan, di buku. Tapi saya rasa sih, kalau di buku agak jarang ya sekarang ya. Saya rasa sih kalian bisa mencari lewat sumber video ya. Di YouTube, di TikTok. Tapi lebih careful juga. Sometimes ada yang hoax ya. Tidak real. Tapi kan seperti biasa, jangan cuma kalian percaya dengan satu sumber. Carilah di berbagai sumber. Cari yang terbanyak ya. Sama halnya dengan misalnya kalian sedang ada rapat, musyawarah ya, seperti itu. Kan ada banyak orang. Orang-orang itu semua punya pendapat yang berbeda. Tapi setidaknya adalah beberapa persen yang memiliki pendapat yang sama. Nah, itu bisa kamu ambil ya sebagai masukan. Bisa kamu pilih ya. Oke, kira-kira Sandra bagaimana? Cukup dengan jawaban saya? Cukup, Miss. Terima kasih, Miss. Jangan takut tanya ya. Karena kan kita manusia, mungkin kadang-kadang jawabannya kurang. Tapi kan ya kita kan berkembang ya. Kita semakin lama, semakin hari semakin belajar. Tentunya kita semakin hari juga semakin tahu. Dan dengan pengalaman itu kita punya pembelajaran yang mendalam, bukan sekedar menghafal. Harapan saya sih kalian setelah mata kuliah saya atau setelah kalian lulus dari S1 dari prodi kita ini, kalian itu bisa banyak belajar hal-hal yang mendalam. Kemudian jangan lupa, jangan pelit ilmu, sharinglah ke orang lain, orang terdekat. Oke? Um, I think that's all for today. Ya, cukup untuk hari ini. Semoga bermakna. Ya, bye-bye dulu ya, nanti absen. Oke, saya stop share.